Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di pembelajaran ekonomi untuk kelas 11 dan materi hari ini adalah klasifikasi pajak. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang jenis pajak dan alur administrasi pajak. Kalian tentu sudah tahu ya definisi pajak. Kalau belum, simak video yang ini ya. Nah, pajak diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Ada menurut sifatnya, menurut pengelolanya, menurut subjeknya, dan menurut asalnya. Kita akan bahas satu persatu ya, dimulai dari jenis pajak menurut sifatnya, yang dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah PPh dan juga PBB. Sementara pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung ini tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Jenis pajak yang kedua adalah pajak menurut pengelolaannya, dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah pajak daerah, yang merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Nah, ini adalah contoh dari pajak pusat. Yang pertama ada PPh atau pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang yang sudah bekerja. Yang kedua ada pajak bumi dan bangunan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau PBB P3, yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan bumi dan bangunan. Lalu yang ketiga ada PPN dan PPNBM, yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat adalah bea materai, yaitu pajak atas pemanfaatan dokumen tertentu. Adapun pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi ini dipungut oleh pemerintah provinsi. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara untuk pajak kabupaten atau kota, tentu saja dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak restoran, pajak reklame atau iklan, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Klasifikasi pajak yang berikutnya adalah pajak menurut subjeknya, yang dibagi menjadi dua, yaitu pajak perorangan dan pajak badan. Pajak perorangan adalah pajak yang dibebankan pada individu wajib pajak secara pribadi, sementara pajak badan dibebankan pada suatu organisasi atau perusahaan. Dan klasifikasi pajak yang terakhir adalah pajak menurut asalnya yang dibagi menjadi pajak dalam negeri dan pajak luar negeri.
Pajak dalam negeri adalah pajak yang dipungut terhadap wajib pajak atau setiap warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Sementara pajak luar negeri adalah pajak yang dipungut terhadap orang yang bukan warga negara Indonesia atau badan yang tidak didirikan di Indonesia yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Berikut ini adalah alur penerimaan dan penggunaan dana APBN atau APBD yang diperoleh dari pajak. Yang pertama, masyarakat sebagai wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak secara langsung ke kantor pelayanan pajak, bisa juga melalui e-registration secara online. Setelah mendaftar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak kemudian membayar pajak ke bank atau kantor pos dan lalu mengisi surat pemberitahuan atau SPT dan melaporkannya secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau mengirimkan melalui jasa pengiriman pajak atau dokumen. Setelah menyerahkan SPT yang sudah diisi, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima penyampaian SPT tersebut. Nah, pajak yang sudah terkumpul akan tercatat sebagai sumber penerimaan negara dalam APBN atau APBD dan akan disalurkan kembali ke masyarakat melalui kementerian atau lembaga yang terkait dalam bentuk pelayanan dan fasilitas publik. Nah, dari penjelasan materi di atas dapat kita simpulkan ya bahwa pajak sangat penting artinya bagi kelangsungan negara kita. Oleh karena itu, jadilah warga negara yang bijak dengan taat membayar pajak. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran ekonomi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.